Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, tidak lain dan tidak bukan Al-Fakir untuk senantiasa mengedukasi ataupun menjelaskan pengalaman-pengalaman Al-Fakir bisa sembuh dari penyakit lambung, dan semoga setiap video yang Al-Fakir sampaikan, setiap video yang Al-Fakir bagikan, semoga bisa menjadi ilmu dan kalian bisa mengerti untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian bisa sembuh secara total dari penyakit lambung dan kalian pun bisa beraktivitas secara biasa-biasanya. Sedulur yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum Al-Fakir menerangkan, menjelaskan tentang penanganan ataupun trik-trik, cara-cara untuk melawan ataupun bisa sembuh dari penyakit lambung, terlebih dahulu kalian semua duduk santai, rileks, terus simak video Al-Fakir itu sampai selesai, jangan di-skip-skip. Karena dengan adanya video di skip-skip bisa mengakibatkan gagal paham ataupun tidak bisa memahami secara 100%. Dalam artian ketika Al-Fakir menyampaikan edukasi tata cara untuk melawan penyakit lambung, kalian pun tidak akan mengerti 100%. Makanya simak video Al-Fakir dari awal sampai selesai, dan semoga apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, yang Al-Fakir jelaskan, yang Al-Fakir paparkan di setiap video Al-Fakir, kalian pun mengerti dan dapat ilmunya. Dan insya Allah ketika kalian mengerti, ketika kalian bisa memahami yang mana Al-Fakir sampaikan, maka insya Allah akan menjadikan ilmu dan akan menjadikan sebuah bekal untuk kalian semua bisa keluar ataupun bisa sembuh dari penyakit yang kalian derita. Dan semoga senantiasa kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang amat sangat tinggi dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir babar panjang ataupun jelaskan, kita melihat dulu ataupun menjelaskan di balik hikmah sebuah penyakit yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya penyakit lambung, yang mana penyakit lambung itu penyakit yang amat sangat unik, dijulukinya penyakit sejuta rasa. Terus ada sensasi-sensasi yang gak bisa dijelaskan ataupun bisa dimengerti bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami penyakit lambung. Tetapi ketika Al-Fakir ada yang curhat tentang penyakit lambung, sensasi-sensasinya dan sebagainya, Al-Fakir langsung mengerti. Mengapa? Karena Al-Fakir pun dulu pernah mengalami seperti itu. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran, dengan itikad yang kuat, dengan kesungguh-sungguhan pengen sembuh, maka alhamdulillah Al-Fakir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah ilmu pengetahuan yang mana Al-Fakir bisa keluar dari penyakit tersebut, bisa melawan penyakit tersebut, dan Al-Fakir bisa sembuh secara sedia kalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, adapun keluhan-keluhan penyakit lambung yang sering dirasakan seperti pengen mual, terus sesak di dada, terus kepala keleyengan, dan kadang-kadang kita tuh merasa pengen pingsan. Dan yang aneh itu ketika datang serangan panik attack, panik yang mendadak, maka terasanya kita tuh terasa pengen mati besok. Itu adalah sensasi-sensasi penyakit lambung yang diakibatkan dari asam lambung itu naik. Maka dari itulah untuk mengantisipasinya, yang pertama
kita tuh harus benar-benar bisa mengendalikan pikiran kita, menguatkan pikiran kita. Karena secara tidak langsung di dalam alam bawah sadar kita itu menyimpan memori-memori yang memori-memori itu memori-memori yang negatif. Seperti tatkala kemarin-kemarin kita memikirkan yang hal aneh-aneh, kayak nih seperti kita memikirkan penyakit ini menyebabkan kematian, penyakit ini susah obatnya, bahkan tidak ada obatnya, penyakit ini istilahnya mah bakal terus-menerus menggerogoti tubuh kita. Dan ketika kita merasa asam lambung itu naik lagi, kumat lagi, kambuh lagi, maka otomatis yang mana di alam bawah sadar kita itu tersimpan memori-memori seperti itu, maka akan terus-terusan pikiran itu terus-menerus negatif, terus-menerus pikiran kita itu memikirkan yang aneh-aneh, bahkan itu adalah sebuah hayalan, ilusi semata. Jadi kita itu dijebak dengan pikiran kita. Jadi kita itu terjebak di dalam pikiran-pikiran yang jelek. Tak itu. Jadi kita itu harus bisa keluar dari pikiran-pikiran seperti itu. Maka kalau kita bisa keluar, kita bisa kuat untuk melawannya, untuk keluarnya, maka insya Allah gitu. Maka insya Allah penyakit lambung itu akan cepat sembuh. Itu. Jadi kalau kita udah bisa keluar dari lingkaran-lingkaran seperti itu, maka insya Allah lambung itu akan gampang untuk sembuhnya. Maka Al-Fakir dijelaskan dari video-video sebelumnya, penyakit lambung itu bisa sembuh, gitu kan, bisa sembuh kalau kita bisa melawan pikiran seperti itu. Air putih pun insya Allah bisa jadi obat. Sedulur yang dirahmati Allah, adapun tambahan-tambahan Al-Fakir untuk video sekarang, supaya kita itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyaksikan video Al-Fakir, untuk amalan-amalan ataupun wiridan-wiridan yang harus kalian baca, yang harus kalian amalkan minimal sesudah maghrib dan sesudah sholat subuh. Dibacanya itu harus rutin, jangan istilahnya mah sehari baca sehari enggak, tapi harus istiqomah. Jadi dibacanya itu harus istiqomah. Maka insya Allah ketika kita membacanya dengan keikhlasan dan keistiqomahan, maka akan kita rasakan keberkahan dari doa tersebut. Yang mana doa tersebut itu diambil dari sebahagian ayat suci Al-Quran yang tidak lain dan tidak bukan merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan adanya kita mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran, kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan zahir maupun batin. Yang mana ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebisa mungkin bacalah ayat tersebut secara rutin sesudah menjalankan sholat maghrib sebanyak 7 kali dan dibaca 7 kali sesudah melaksanakan sholat subuh. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan kita mendawamkan, mengamalkan ayat tersebut, kita mendapatkan keriduan Allah dan kita pun diberikan kesembuhan, perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian untuk video kali ini dan semoga yang bisa Al-Fakir sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.